Seperti halnya teman-teman lihat di belakang ini ada salah satu rumah, dan rumah ini hanya bermodalkan uang Rp600.000 dan satu ember pasir. Tapi alhamdulillah bisa beres karena dengan bantuan gaib. Perjalanan untuk bikin rumah ini hanya beres dengan uang Rp600.000 dan satu ember pasir. Itu juga dengan berbagai perjalanan, harus ke Gunung Kawi, harus ke Blitar, dan lain-lain. Saya dulu sama yang punya tanah harus disuruh memindahkan rumah hanya bermodalkan uang Rp600.000. Saya bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, tiba-tiba ada sesosok yang menyuruh saya untuk berjaroh. Saya dapat pusaka ini yang diantar sama beliau yang disimpan di makam Pasir Padang ini. Ini pusakanya yang bernama Pasik Bumi, Pak, keris Pasik Bumi. Oke, menarik untuk disimak. Kita ambil baiknya, buang buruknya. Mungkin bagi teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, mungkin teman-teman bisa scroll dulu video yang lain, karena Pak Ujang Barokah ini selain orang spiritual, dia juga dekat sekali dengan Ratu Pantai Selatan. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Sebelum kita masuk ke rumahnya Pak Ujang, mungkin saya akan nge-review dulu sedikit ya. Yang mana Pak Ujang Barokah ini dulu rumahnya tidak seperti ini ya. Dulu masih berupa rumah batu. Dan Pak Ujang menyelesaikan rumah ini hanya dengan uang Rp600.000 dan satu ember pasir. Pada akhirnya Pak Ujang dapat petunjuk, katanya harus pergi ke Gunung Kawi ya, salah satunya, dan mendapatkan pusaka. Nah, setelah dari itu alhamdulillah katanya uang itu datang sendiri. Mungkin teman-teman jangan mengklaim dulu bahwa ini pesugihan ya, nanti kita dengarkan cerita lengkapnya seperti apa. Karena Pak Ujang bisa dibilang orang spiritual yang setiap harinya itu hanya bertirakat, berdoa, meminta petunjuk, dan lain-lain. Nah, mungkin kita akan sedikit review ya. Kalau sekarang ini rumahnya cukup lumayan besar, panjang. Kalau dulu tidak seperti ini ya. Dulu masih berupa rumah tapi dengan tumpukan batu ya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung bisa lihat dulu video Pak Ujang dulu ya, di scroll dulu. Mungkin kita udah lama, udah setahun ke belakang, dan sekarang rumahnya alhamdulillah udah beres. Dan ini hanya dibangun sama istrinya saja teman-teman, dan itu pun banyak sekali mendapatkan petunjuk atau wangsit, harus pergi ke berbagai tempat keramat dan ziarah ke karuhun-karuhunnya. Alhamdulillah itu Pak Ujangnya udah ada di dalam. Untuk kisah lengkapnya kita akan dengarkan. Mungkin saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu setia dari dulu zaman saya pertama ke sini sampai sekarang, saya doakan mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya setelah sekian lama kembali lagi ke Pak Ujang Barokah ya Pak ya. Iya. Seorang spiritual yang banyak sekali keunikan dan salah satunya Pak Ujang ini bisa bangun rumah dengan bermodalkan uang Rp600.000 sama satu ember pasir ya Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk teman-teman biar tidak gagal paham, kita simak dulu penjelasan dari Pak Ujang. Sebelumnya Bapak gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat ya sekarang mah, Sehat. walaupun udah lama tapi tetap ceria kayaknya Pak. Dan ini juga udah banyak perubahan Pak, ini dari mulai rumahnya, situasinya gitu mungkin. Nah Pak, itu sih kita pengen tahu Pak, emang dulu ceritanya bagaimana gitu bisa bikin rumah sebesar ini hanya bermodalkan beres dengan hanya uang Rp600.000 sama satu ember pasir. Itu bagaimana awal mulanya Pak? Begini Pak, awal mulanya dulu sekitar beberapa tahun ke belakang ya. Saya itu punya rumah di tanah orang. Ya, setelah itu datang yang punya tanahnya, bahwa tanah itu akan dijual, tidak boleh ada rumah. Saya suruh pindah. Dikasih waktu cuman 2 minggu, ini tanah harus dikosongkan, bangunan harus dipindahkan kemana aja yang saya suka, itu kata yang punya tanah. Saya kan dari sana kan bingung, diteruskan ini tanah orang. Untuk pindah saya nggak punya uang untuk memindahkannya. Sedangkan dipindahkan zaman sekarang kan
harus serba uang, memindahkan bayar tukang atau bayar orang kerja. Tapi alhamdulillah di waktu itu ada tamu saya yang datang untuk membuat jalan syariat, kemungkinan jalan syariat, dia ngasih uang 600.000 rupiah, bukan untuk membangun rumah. Nah, kebetulan setelah saya mendapat uang 600.000 rupiah itu, di sana saya juga masih bingung, uang mau dipakai belanja tidak akan cukup. Cuman setelah itu kebingungan saya langsung minta kepada yang menciptakan saya dan yang menciptakan alam semesta ya Pak ya, yaitu yang Allah ya Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, mungkin ada jalan keluarnya. Saya di sana beristikharah meminta kepadanya untuk jalan keluar supaya bisa memindahkan rumah ini dan merobohkannya. Ya, di tengah-tengah malam setelah 3 hari 3 malam saya baru munajat kepada Maha Kuasa. Alhamdulillah ada ilham, ada petunjuk bahwa uang yang 600.000 ini pergunakan dengan baik. Rumah harus dibongkar dan dipindahkan kemana kamu suka. Nah, setelah itu saya juga bingung nanya, uang 600.000 ini cukup buat apa? Kamu belanjakan kepada material, tapi jangan sampai kamu kata Ngutang gitu ya? ngutang gitu nya, anyukna hutang. Nah, setelah itu istri saya mencoba apakah itu cuman halu atau hayalan, coba belanja ke material. Di pagi harinya setelah buka material, ternyata saya ngutang semen, untuk tambahan semen 2 bal juga enggak ngasih. Berarti itu ilham dari Allah, itu betul-betul itu harus dipergunakan dengan baik. Dan semua barang-barang atau bekas material, bekas rumah ini harus dipakai lagi itu Pak. Itu maksudnya alhamdulillah gitu ya. Sampai detik ini, sampai sekarang gitu, Pak. Oh, berarti pada awalnya uang 600 itu dapat ngasih dari tamu berarti ya? Tamu, iya, dari tamu. Terus lalu Bapak mungkin minta petunjuk, Bapak mau minta apa istilahnya, tirakat dan harus dibelanjakan. Iya. Nah, itu Bapak sempat berpikir nggak apakah ini halu kah, atau misalkan hanya cuma sebatas mimpi atau wangsit? Pernah nggak mikir ke sana? Iya, pernah Pak. Pernah saya mikir ke sana, apakah ini sebagai halu atau hayalan saya. Mungkin di waktu itu saya lagi kebingungan gitu Pak. Mungkin ada sesuatu, ada bisikan dari kiri kanan atau makhluk-makhluk yang lain. Tapi dengan keyakinan bahwa itu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui leluhur-leluhur saya ya Pak ya. Saya coba, nyatanya betul itu Pak. Berarti hanya bermodalkan uang 600.000, lalu Bapak istilahnya berdoa, Iya. mendoakan orang-orang yang mungkin terdahulu, karun-karun Bapak, dan meminta petunjuk, dan pada akhirnya dapat wangsit. Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana kok bisa sampai beres sampai detik ini, dan ini rumah juga kelihatannya udah besar, mewah gitu ya. Istilahnya bukan mewah, jadi bagus lah gitu. Iya. Itu bagaimana, kan awan juga cuma ada 600.000 gitu Pak. Apakah hanya satu petunjuk aja, melalui tirakat aja, atau misalkan ada yang ngirim uang lagi, atau tiba-tiba ada yang ngasih uang atau gimana gitu? Ya alhamdulillah Pak, uang yang 600.000 itu kan dulunya rumah bukan begini ya Pak ya, yang dulu ya. Ya, setelah itu saya terus-terusan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, meminta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada saya, sudah dititipkan kepada orang lain. Siapapun yang mengasih rezeki kepada saya, berarti itu rezeki dari Allah. Itu yang sudah dititipkan di orang-orang yang dermawan. Gitu, Pak. Dan alhamdulillah saya sampai merombak rumah batu itu sampai sekarang. Alhamdulillah ada orang yang dermawan, hamba Allah yang harus merubah rumah ini dari rumah batu sampai
jadi begini Jadi permanen gitu ya. permanen. Nah, maksud yang saya tanya gini Pak, itu perjalanan kan mungkin orang nggak cuma-cuma sekonyong-konyong langsung ngasih aja uangnya. Itu kan mungkin ada perjalanan dulu. Apakah misalkan Bapak eh, istilahnya hasil tirakat juga, atau misalkan hasil bersemedi, atau hasil petunjuk yang lain, kok tiba-tiba ada orang yang ngasih aja uang gitu, atau gimana? Apakah Bapak istilahnya bertapak dulu kah, atau kemana dulu gitu perjalanannya tuh Pak? Ya perjalanannya mah begini Pak. Setelah saya harus merombak rumah dari rumah batu sampai jadi begini ya Pak ya. Iya. Saya itu alhamdulillah saya itu bekerja sampai kalau dihitung bulan mah itu bulan, kalau dihitung tahun itu tahun. 1 tahun 10 bulan, 1 tahun kurang saya bermunajat kepada Allah, bukannya saya sombong bermunajat kepada Allah meminta untuk bisa merombak rumah ini. Alhamdulillah Pak, nyatanya ada orang yang dermawan dan orang yang soleh yang ngasih uang untuk saya bisa membangun rumah seperti gini gitu Pak. Maksudnya tiba-tiba aja datang ke sini, apakah Bapak misalkan atau gimana maksudnya perjalanannya, kan mungkin orang tersebut dapat kabar harus ke sini kah? Apakah misalkan sebelumnya pernah datang ke sini atau gimana? Apakah Bapak ada perjalanan dulu gitu? Kalau perjalanan dengan beliau itu, dengan beliau yang ngasih kepada saya, ya perjalanan biasa, Pak. Perjalanan saya kenal dengan dia, Pak. Ini rumah ini kalau bisa mah dirombak. Terus saya nggak punya uang kalau untuk merombak. Nah, zaman sekarang kan serba mahal. Coba Bapak tirakat, Awalnya tuh. awalnya bertirakat, bermunajat kepada Allah. Siapa tahu saya bisa membantu itu Pak. Itu tirakatnya di mana Pak? Di sini, kalau saya mah di sini Pak, nggak bertirakat seperti di makam gitu, bertirakat di sini. Cuman saya disuruh jaroh, ya Pak ya, disuruh jaroh. Pertama saya suruh jaroh ke Blitar, untuk melihat pusara Paduka Bapak Insinyur Soekarno, urus jaroh kalinya. Cuman saya bilang boro-boro buat berangkat ke Blitar untuk beli beras juga saya nggak ada. Cuman beliau bilang, kamu di sini bikin pusat-pusara, letakkan foto saya, anggap bahwa kamu itu sedang berada di pusara saya. Saya bikin kayak pusara, di depannya ada foto Paduka. Cuman dia meminta ditaburkan bunga melati. Aslinya kepada saya. Gitu. Berarti salah satu petunjuk hasil tirakat Bapak, karena mungkin Bapak butuh bantuan istilahnya teh untuk membereskan rumah, pada akhirnya Bapak itu berdoa terus menerus, dapat wangsit. Pertamanya harus ke Blitar gitu ya. Iya. Karena Bapak mungkin nggak sanggup ke sana, Bapak malah bikin pusara di sini. Iya. Seolah-olah intinya kalau berdoa kan mungkin di mana saja ya. Iya Pak. Bapak ngeyakinin aja di sini aja, yang penting kita doa gitu. Doa, iya. Tapi setelah dapat wangsit lalu Bapak melaksanakan doa di sini, itu ada efeknya nggak? Atau yang tadi itu tiba-tiba banyak yang ngasih uang gitu atau gimana? Alhamdulillah Pak, ada yang ngasih sama saya, orang tersebut, orang yang ngasih dana buat membangun rumah ini ya Pak ya. Alhamdulillah dia soleh. Oh. Nah, itu hasil tirakat dan hasil petunjuk dari Allah. Berbekal petunjuk itu, pada akhirnya setelah dapat wangsit, rumah beres. Iya. Jadi kalau bahasa ininya mah mungkin berbekalkan uang 600.000 sama 1 ember pasir dan bantuan gaib, Bapak bisa membereskan rumah. Mungkin seperti itu ya. Kalau istilah, kalau mungkin nanti di judulnya seperti itu Pak. Nah kan ini kan perjalanannya unik ya Pak. Bapak itu benar-benar meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Oh, iya. Dan hanya istilahnya hanya berwirid, berdoa. Gak istilahnya nggak Islam, mungkin nggak kerja yang lain gitu ya. Iya. Dan uang datang sendiri ya Pak? Iya, alhamdulillah Pak, datang sendiri. Cuman nggak seperti orang lain saya minta uang atau minta harta kepada Allah, blek.
kayak orang-orang yang kebanyakan. Cuman ngarehrei, kata orang Sunda mah ngarehrei gitu Pak, ngarehrei. Ada uang segini belikan pada pasir gitu Pak, untuk tambahannya pada semen, pada material yang diperlukan untuk membangun rumah. Ini dikerjakannya berapa lama Pak ini? Kan berarti dikerjakan sendiri ya Pak? Iya, dikerjakan sendiri. Ini dikerjakannya selama 3 bulan kurang lebih. Oh. Kurang lebih. Nggak ada 3 bulan. tukang atau yang bantuin gitu? Pernah waktu ngebangun ini ada saya nyuruh orang tukang cuma 3 hari. Oh, emang kenapa itu? 3 hari. Ya kemungkinan lihat posisi saya, mungkin lihat posisi saya bayarnya dari mana itu. Kemungkinan orang ke sana gitu. Jadi malah kabur gitu ya? Malah kabur gitu nantinya. Tapi pada akhirnya Bapak juga bisa sendiri gitu ya? Sendiri, iya. Tapi kalau ngebangunnya nggak ada bangunan gaib gitu Pak? Tiba-tiba ada yang ngadukin gitu? Nggak tahu masalahnya Pak. Takutnya mungkin kayak, soalnya kan Bapak ini penuh misteri ya Pak? Iya. Itu kan katanya Bapak juga dapat istilahnya pusaka. Itu pusaka bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah setelah saya jaroh dari sini, seolah-olah saya itu jaroh di hadapan makam beliau ya Pak ya. Ya tiba-tiba saya disuruh pergi ke Pasir Padang Pak. Pasir Padang, bukan Padang pasir bukannya? Ya, Pasir Padang. Pasir Padang yang di sebelah sana, tiba-tiba di sana ada sebuah benda. Tahu benda apa? Tahu, ada sebuah benda, pas diambil oleh saya, benda itu namanya pasek bumi, Pak. Oh, pasak bumi. Keris pasek bumi. Seperti gimana Pak? Seperti ini Pak, bentuknya. Ini pasek bumi. Di sininya kan ada gambar ular, ada gambar ular di sini. Ini pasek buminya. Ini kayak paku Pak. Oh. Ini dapat. Kalau berarti kalau pusaka ini bukan dari Gunung Kawi. Bukan dari Gunung Kawi. Tapi petunjuknya setelah disuruh ke Gunung Kawi. Dapatnya ini dari Pasir Padang, Pak. Oh. Bisa lihat sedikit Pak. Iya. Dari makom Pasir Padang. Oh ini. Oh itu berupa paku ya Pak? Ya berupa kayak paku, keris kayak paku. Pasak bumi namanya. Pasek bumi. Pasek. Bumi, Pak. Pasek bumi, Pak. Nah itu kan ini dapat wahid harus ngambil. Ini datang sendiri apa ditarik gitu Pak? Datang sendiri Pak. Cuman saya suruh ngambil ke makom yang berada di Pasir Padang. Yang di Pasir Padang. Oh berarti diambil ke daerah Pasir Padang. Pasir Padang. Dan posisi saat itu ininya terkubur di dalam tanah apa misalkan pluk datang sendiri gitu? Oh enggak, ini nancap Pak, nancap di depan pusara begini Pak. Oh di depan kuburan. Iya, depan kuburan. Oh di sananya ada makam keramat maksudnya? Ada makam keramat. Makam keramat di Pasir Padang. Yang sepuh itu namanya itu Aki Mad Hasan. Oh. Cuman satu makomnya itu Pak, cuma satu di bawah pohon malaka. Di bawah pohon malaka. Gitu. Nah setelah Bapak berhasil bawa pusaka pasek bumi ya? Iya. Pasak bumi berarti. Iya. Nah itu apakah istilahnya ada perubahan kah atau misalkan ada energi-energi yang mungkin kan bertambah gitu ya Pak? Iya. Itu efeknya bagaimana Pak setelah Bapak dapat pusaka ini? Ya setelah saya mendapat pusaka ini Pak, sebelum saya mengambil pusaka ini ya saya juga memohon juga dulu kepada Yang Maha Kuasa, seandainya pusaka ini yang akan membawa mudarat buat saya, minta hilang lagi. Kalau seandainya pusaka ini akan membawa barokah buat kehidupan saya, keluarga saya, dan rajin beribadah, ini harus bisa disambut sama saya. Ya setelah saya berbicara begitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Pak ya, dan mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah pusaka ini dapat disambut. Berarti ini membawa keberkahan buat kehidupan saya dan untuk berrajin beribadah kepada Yang Maha Kuasa itu Pak. Ya setelah itu saya malamnya dapat wangsit lagi, harus mengambil sebuah tasbih Pak. Oh tasbih. Tasbih. Dari mana itu Pak? Ini dari makam Prabu Anggarwati Pak. Dari makam Prabu Anggarwati yang berada di bawah kaki Gunung Tampomas. Oh Sumedang. Sumedang. Jadi kalau ke sana Bapak berangkat?
Kalau ke sana saya tidak berangkat dikarenakan menuju lokasi yang berada Prabu Anggarwati yang berada di bawah Gunung Tampomas itu tidak tahu di mana arahnya, memakan waktu. Saya coba lagi bermunajat kepada Allah, tolong ditunjukkan keagungan-Mu ya Allah. Seandainya tasbih itu milik saya, mudah-mudahan benda itu datang dengan sendirinya. Berarti datang sendiri si pusaka tasbih itu. Ya, alhamdulillah setelah saya meminta kepada Yang Maha Kuasa, saya suruh ngambil lagi di pas makam Prabu Anggarwati atau Patilasan Anggarwati yang berada di atas sekolah Banjarasih Oh. di sana. Berarti diambil langsung berarti. Diambil langsung. Berarti kalau misalkan kan istilahnya Pak Ujang ini bisa kebanyakan dapat wangsit ya. Iya. Pertama harus ke Blitar, Iya. yang kedua harus ke Gunung Kawi, yang ketiga harus ke Pasir Padang, Iya. terus yang terakhir harus ke Tampomas. Kaki Gunung Tampomas. Berarti kalau yang dekat-dekat Bapak diberangkatin gitu ya. Berangkatin kalau yang dekat-dekat. Tuh, ngambil itu. Masya Allah luar biasa. Berarti sampai saat ini suka dapat wangsit atau enggak kalau sekarang? Atau tetap aja ada istilah wangsit petunjuk gitu? Kalau sekarang masih ada Pak. Kalau ada petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya harus bertirakat, saya laksanakan. Entah apa yang akan dikasih sama saya, mudah-mudahan Allah mengasih sama saya itu ngasihnya rajin beribadah aja Pak. Dan keyakinan. Itu keyakinan. Nah mungkin ini teman-teman juga pasti penasaran. Itu yang ngasih wangsitnya berwujud seperti siapa gitu? Kalau yang ngasih wangsitnya Pak tidak berwujud kayak kita berdohir. Cuman wangsitnya itu ada suara tanpa wujud. Oh. Suara tanpa wujud. Berarti kalau wujudnya nggak sampai saat ini Bapak nggak kelihatan Nggak gitu? kelihatan. Cuma suaranya aja, Cuma kamu harus suara. misalkan harus ke Gunung Kawis, ke Iya, Blitar gitu. Iya. Cuman suaranya itu tidak asing Pak buat saya. Seperti siapa? Suara itu tidak asing buat saya. Selalu yang ngasih petunjuk itu lewat leluhur saya ya Pak, lewat leluhur saya dari Allah, yaitu Paduka Bapak Insinyur Soekarno yang sering ngasih petunjuk kepada saya dan sering ngasih ajaran-ajaran beliau harus selalu yakin kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin ada jalan keluarnya. Asal kita percaya kepada Yang Menciptakan, rizki, kesehatan mungkin kamu raih. Oh. Ini tasbihnya Pak. Oh, seperti tasbihnya. ini tasbihnya. Oh, yang tadi didapat dari Gunung Iya, Tampomas. Iya, ini tasbihnya dari Gunung Tampomas. Besar-besar ya, Pak ya? Iya. Itu dari apa sih ini, Pak? Dari biji apa gitu maksudnya? Kemungkinan itu dari biji pisang Pak. Oh, dari biji pisang. Dari biji pisang. Berarti ini termasuknya pusaka ya? Pusaka, iya. Masya Allah, luar biasa. Pusaka. Saya yakin percayanya ini dikasih tasbih ini dengan amalannya Pak. Oh. Dengan amalannya itu. Oh, berarti udah sepaket sama amalannya? Sama amalannya yang berada di Doa Kanjul Aras itu. Amalannya ini. Saya buka ada di Kanjul Aras setelah dia ngasih amalan la ilaha illallah subhanal malikul kudus dan la ilaha illallah subhanal azizul jabar dan la ilaha illallah subhanal malikul jagat, ternyata ada di doa Kanjul Aras. Doa 1000 doa. Oh, doa Iya, 1000 bulan. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin sampai saat ini untuk kegiatan sehari-hari Bapak hanya tirakat, berdoa, mungkin. Iya. Tapi uang datang sendiri, Pak? Uang datang sendiri, Wow, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau siang saya nyangkul, nanam boleh. Oh, ada atau berarti nanam kegiatan. singkong. Kalau siang, kalau setelah itu di malam harinya saya bermunajat sama Allah. Mendoakan supaya negara Indonesia ini dipimpin sama orang-orang yang beramanah, Pak. Itu saya mendoakan. Berilah ya Allah pemimpin buat rakyat Indonesia, orang-orang pemimpin-pemimpin yang berjiwa amanah. Itu aja Pak, saya berdoa sama Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang terakhir Pak, yang jadi pertanyaan dulu kan Bapak disuruh ke Blitar, Bapak nggak berangkat, Iya. malah bikin kuburan di sini. Iya. Seolah-olah Bapak berangkat ke Blitar. Terus pas disuruh lagi ke Gunung Kawi, Bapak juga sama jalan. Nah, itu si sosok yang pemberi wangsitnya apakah nggak marah atau misalkan
kok kamu nggak disuruh berangkat, kok nggak berangkat? Apakah marah nggak? Oh enggak Pak. Saya kan menjawab begitu. Saya boro-boro berangkat untuk ke Blitar atau ke Gunung Kawi untuk beli sesuatu juga saya nggak punya. Apalagi untuk ongkos. Kamu bikin aja pusara di sini. Oh iya. Seolah-olah kamu itu sedang berada di pusara saya. Oh. Itu doa itu kan nyampe di mana juga. Yang penting keikhlasan aja. Kita mendoakan para leluhur kita dengan hati yang ikhlas. Luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman tadi bisa simak ya, karena itulah kekuatan doa ya. Karena mungkin Bapak itu selalu meminta petunjuk, meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Bapak dikasih petunjuk hanya melalui tirakat dan berdoa secara terus-menerus. Pada akhirnya uang datang sendiri ya. Iya, betul. Istilahnya cukang lantarannya ada yang ngasih. Ada yang ngasih gitu, Pak. Sampai pada akhirnya tujuan awalnya pengen bangun rumah dan sekarang udah terbukti. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi di awal kita review rumahnya ya. Berarti kalau dulu kan rumahnya rumah batu ya. Batu ya Pak. Rumah batu kecil, dan juga waktu kita ke sini mungkin teman-teman bisa lihat ya seperti apa. Dan sekarang udah beres dan ini ukurannya kayak udah luas Pak ya sekarang. Iya, Pak? luas. Ada 10 meter lebih ya? Kalau ke 12 belakang. meter. Oh, 12 meter. 14 Pak. Masya. Berarti ini udah milik sendiri kalau sekarang. Udah milik sendiri. Luar biasa. Mungkin Pak ada kata-kata yang ingin disampaikan Pak terkait ini perjalanan Bapak kan dari mulai bangun rumah hanya punya uang 600.000 sampai titik sekarang bisa beresin rumah gitu. Iya. Untuk teman-teman untuk meminta sesuatu saya sarankan mintalah sama Allah. Jangan kita minta kebanyakan orang pakai jalan tengah, Pak. Minta aja sama Allah. Mungkin Allah memberikan sesuatu kepada teman-teman semua, asal kita berdoa kepadanya dengan keyakinan dan keikhlasan untuk meminta sesuatu kepadanya. Itu Pak. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Mungkin teman-teman kan Pak Ojeng ini banyak yang menanyakan juga alamat, entah itu nomor telepon. Boleh nggak misalkan Bapak sebutkan sendiri atau nomor telepon dicantumkan atau disebutkan? Iya, boleh. Kalau Pak. untuk alamatnya ini di mana Pak? Alamatnya ini Dusun Pasir Padang, Pak. Oh, Dusun Pasir Padang. Desa Sari Mekar, Kecamatan Jatinunggal, Kampung Pasir Padang. Pasir Padang. Kabupaten Sumedang. Oh. Kalau dulu kan saya suka salah jawab ya. Kalau dulu saya jawabnya itu Padang Pasir. Ternyata terbalik ya, Pasir Padang. Pasir. Kalau untuk nomornya Pak barangkali Nomornya, Bu, ada nomor. atau nanti ditulis aja di komentar ya, Iya. di deskripsi atau lah. Iya. Ya. Iya. Mungkin teman-teman yang ingin silaturahmi atau ingin ngobrol-ngobrol, karena Pak Ojong ini bisa dibilang spiritual ya, yang udah malang melintang dan sempat dikunjungi sama keluarga presiden yang pertama ya. Iya, betul. Masya Allah. Kita pamit dulu di video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.